Iya, Shalom. Malam, malam. Saya tadi belum memperkenalkan diri, sekarang saya memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Timothy, istri 1, putra 2. Usaha saya bergerak di bidang perikanan, khususnya udang dan lobster. Saya bergabung di FGP MEFA ini tahun 2001. Sebelumnya saya tidak ikut organisasi manapun, aktivitas pelayanan pun tidak ada, tapi saya mempunyai keinginan yang dari dalam hati saya tuh ingin melayani. Cuman saya tidak tahu wadahnya di mana. Karena saya waktu itu memang sibuk mengurusi kerjaan saya, tapi di sela-sela kesibukan saya, kadang saya itu merenung, kok ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan saya ini. Masalah kerjaan ada, keluarga bahagia, tapi rasanya ada sesuatu yang kurang, saya tidak tahu apa itu. Maka saya nitip ke karyawan saya, dia kebetulan bagian keuangan, kepala keuangan di tempat saya. Dia termasuk aktivis gereja, saya nitip dia, tolong dong kalau ada wadah yang kira-kira saya bisa masuk di pelayanan. Anak buah saya dengan antusias ngomong, waduh bagus Pak, nanti saya cariin Pak. Nah, suatu saat dia kasih saya undangan. Ini Pak, ada acara di Emma Restoran Simpang Siur, Kuta, Bali Pak. Pukul 12 nanti hari Sabtu. Pembicaranya siapa? Saya tanya. Pembicaranya Pak, ini pendeta ini Pak, Lumoindong, dia bilang gitu. Oh aduh, ini pendeta terkenal, saya bilang. Oke, saya coba telepon istri saya. Kebetulan istri saya ini penggemarnya Gilbert Lumoindong. Saya telepon istri saya, dan istri saya senang. Ya, ikut katanya. Nah, akhirnya kita berdua ikut di acaranya yang diadakan di Emma Restoran Simpang Siur Kuta itu. Begitu saya masuk, ternyata bagian asyir, itu ternyata teman lama yang sudah puluhan tahun saya tidak pernah jumpa. Nah, langsung kita seperti nostalgia, dan saya diantar ke meja, dan dia sempat menemani saya sebentar ngobrol-ngobrol. Saya tanya, ini acara apa sebetulnya, gereja mana? Oh, ini bukan gereja bro, dia bilang. Ini full gospel, tahu nggak? Ya, saya bilang, saya pernah dengar sih. Ya, nah ayo nanti kita ajak ya, kamu gabung di chapterku, namanya chapter, dia bilang. Kok chapter, saya bilang. Ya, namanya acara kita ini, kelompok ini namanya ada chapter-chapter, dia bilang, nanti tak jelasin lah, dia bilang begitu. Oke, singkat cerita, saya sudah makan siang, dan juga mendengarkan khotbah dari pendeta Gilbert Noendong. Teman saya mendekati saya, minta nomor HP saya, dan dia bilang akan menghubungi saya. Saya antusias. Ini sepertinya jawaban daripada apa yang saya doakan, ada kerinduan itulah. Rasanya ketemulah di sini. 1-2 hari sampai seminggu saya tunggu berita, tidak ada. Tidak ada kabar dari teman saya. Saya heran, loh katanya mau diajak ikuti full gospel. Kok nggak ada beritanya? Dengan keinginan sendiri, tindakan sendiri, saya telepon di kantornya. Dia kantornya di Jalan Gatot Subroto Denpasar. Saya di bypass Ngurah Rai, Kuta. Akhirnya nyambung di nomor teleponnya, dan saya tanya, loh katanya mau diajak saya di full gospel, kok nggak ada beritanya, saya bilang. Nah, dia akhirnya ngomong, teman saya, wah sorry, tempo hari saya mau ajak Anda tuh ke Sanur Chapter, tetapi ternyata saya mempunyai cerita lain, saya mau buka chapter sendiri, anak daripada Sanur Chapter. Oh, saya nggak ngerti, saya bilang, pokoknya saya ikut lah, kapan kamu mau mulai, gitu loh. Akhirnya dia bilang, waduh, kalau gebuk-gebuk ini sudah saya ladeni dah, dia bilang. Malam ini ya, kalau bisa jam 7 di kantor saya, kita mulai perdana, nanti saya calling teman-teman saya. Wah, dengan antusias saya berangkat dari bypass Ngurah Rai menuju ke kantor dia di Jalan Gatot Subroto. Ternyata di sana sudah ada kumpul-kumpul kurang lebih 7 orang lah, semuanya pengusaha. Baru di situ pertama kali dalam hidup saya masuk di wadah pelayanan yang dinamakan FGP MFI. Saya hanya menjadi pendengar saja, dan tetap ada telepon-telepon dari mitra-mitra bisnis saya pun permisi, saya angkat telepon karena saya tidak merasa bersalah atau apa, ini baru perdana, tidak ngerti juga saya. Nah, setelah itu baru teman saya mengajari saya, bercerita banyak, apa sih sebetulnya FGP MFI itu. Dan dia bilang, ini perdana di kantor saya, minggu berikutnya nanti perlu datang lagi, ngajak saya begitu. Kita sudah pindah ke Hotel Niki. Pokoknya saya diundang, saya pasti datang. Nah, sejak itulah saya tidak pernah absen, seminggu sekali saya datang. Dari rumah saya di Pulau Misol, itu ke Gatot Subroto, itu jauh. Tapi saya tidak merasa itu jauh. Saya antusias ikut. Akhirnya kita
ramai itu bisa kumpul 15 orang. Namanya chapter Gatot Subroto. Sampai hari ini masih eksis di Denpasar, Bali. Nah, di Full Gospel ini saya belajar bagaimana kita ini rendah hati. Bagaimana kita itu melayani. Sampai 1 tahun berikutnya saya langsung diangkat menjadi presiden chapter. Nah, disitulah saya merasakan kerendahan hati itu. Saya itu mengajak satu jiwa, orang yang jualan mie di Jalan Teguh Umar, itu saya harus nunggui di pinggir jalan. Orang ini sepertinya ogah-ogahan ikut, tapi saya merendahkan hati saya tungguin sampai dia itu ikut ke chapter Teguh Umar. Itu Gatot Subroto sudah beranak, saya jadi presiden di Teguh Umar chapter, Jalan Teguh Umar dari Pasar. Saya dalam hati saya waktu menungguin orang ini, saya berpikir begini, kalau dulu saya belum masuk pelayanan, Anda tak anggap, saya bilang gitu. Anda nggak mungkin bisa berteman dengan saya. Tapi kenapa ya? Saya bisa berdiri, saya enggak keberatan, saya juga enggak marah, saya juga enggak emosi. Ya, saya bilang, ya inilah ternyata pelayanan beda dengan dunia usaha di mana kita dipandang orang. Ternyata kita sama tukang mie aja kita sampai ya merendahkan diri dan hati. Tapi saya bangga. Terus saya ajak orang yang jualan mie ini masuk di chapter saya. Teman-teman di chapter saya itu nyalami saya. Itu baru 1 tahun saya gabung, langsung saya jadi presiden. Teman-teman nyalami saya. Selamat ya Pak Rudi ya. Bapak ini sukses loh, sudah ngajak 1 jiwa. Dalam hati saya, wih senang sekali hati saya ini. 1 jiwa aja buat saya senang. Biasanya kalau terima uang baru senang. Loh ini cari jiwa, nggak ada duitnya, kita bayarin lagi. Tapi kita ada sukacita. Nah, chapter berjalan baik, waktu ke waktu, sampai saya tetap setia. Dan saya menjadi presiden, saya harus menjadi teladan. Seorang pemimpin menjadi teladan. Sebelum acara pukul 7, saya sudah datang pasti setengah jam sebelumnya. Pernah di satu kesempatan, hujan lebat. Ternyata saya hanya sendirian saja di restoran Adem Ayem Teguh Umar itu. Menunggu teman-teman yang tidak ada yang datang. Saya berdiri di restoran Adem Ayem dengan memegang gitar saya. Tidak ada satu pun yang datang. Ya, saya taruh gitar saya di dalam, saya makan gudeg sendirian, terus saya pulang. Baru saya teleponin teman-teman, karena apa kalian tidak datang? Oh iya Pak, maaf Pak, ada keperluan, ada ini. Saya pun tidak mangkel, tidak sakit hati, tapi saya menunjukkan kepada mereka, yang penting saya jadi presiden, saya sudah datang. Jadi saya menjadi teladan. Dan tidak bisa orang bilang saya, presiden tidak bisa menjadi contoh. Saya berusaha menjadi contoh yang baik. Paling enggak saya sudah hadir. Nah, itu yang saya dapatkan banyak di Full Gospel. Dan satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan, usaha saya di bidang udang, salah satunya masuk di hotel-hotel bintang 5 yang ada di Bali. Yang di Seminyak, di Nusa Dua, di Kuta, pokoknya bintang 5. Kalau bintang 3 agak sulit menerima udang saya karena tamunya tidak makan udang mungkin. Nah, di sinilah yang saya dapatkan di Full Gospel. Ternyata pihak-pihak hotel itu, kalau terima udang saya, itu kilonya atau kuantitinya itu bisa disulap. Kalau saya kirim udang itu satu hotel bisa 400 kilo satu kali pesan. Seperti yang ada di Nusa Dua, beberapa hotel Nusa Dua. Itu satu size itu bisa pesan 50 kilo, 100 kilo, 50 kilo. Sekali order bisa total 400. Dan itu berjalan dengan baik, saya dapat untung yang bagus untuk bermain lokal ya. Saya biasa melakukan ini di ekspor. Ini kebetulan lokalnya kok menarik di Bali, saya layani. Nah, yang membuat saya kaget adalah 50 kilo, itu kalau 1 kilo udang itu 100.000, 50 kilo sama mereka menyuruh karyawan saya untuk ditulis menjadi 100 kilo. Jadi 50 kilo, satu size, itu saya dapat 5 juta bersih. Tidak ada udangnya. Hanya kertas 50, tulisan angka 50 kilo. Itu saya dapat 5 juta, belum untung saya 50 kilo yang resmi. Belum lagi size-size yang lain. Saya kaget sekali. Anak buah saya lapor, Pak, sekarang tidak ada Pak udang susut lagi, Pak. Tidak ada udang pun jadi kiloan. Kaget saya. Loh, kok bisa gitu? Iya, Pak. Mereka ngajak main, Pak. Kalau 50 kilo, 100 kilo itu dilipat 2, Pak. Itu hasilnya dilipat itu mereka minta separuh. Waduh, saya bilang, saya setuju, saya bilang itu. Tetapi mereka, anak buah saya bilang, tapi mereka minta di depan loh, Pak. Nggak masalah, kasih rekening, saya transfer. Begitu nota masuk, saya langsung transfer. Saya harus nunggu 3 bulan. Setoran saya itu cair. Tapi orangnya minta 50% dari yang ditambah itu tunai. Langsung pada hari itu juga. Dan saya tidak keberatan.
Dan saya menikmati semuanya itu cukup lama. Tapi setelah saya masuk di Full Gospel, apalagi saya menjadi presiden, dan saya mendengarkan teman-teman FGB yang luar biasa, karena Bali ini tempatnya menarik, didatangi senior dan petinggi-petinggi dari FGB di seluruh Indonesia, terutama Jakarta, Surabaya. Itu paling sering itu datang ke Bali. Dan saya ini suka berteman, maka saya banyak kenal petinggi-petinggi dari FGB. Masuk Pak Ardian, saya kenal, pernah ngobrol di Hard Rock, Pak Bernard apalagi. Nah, Pak John Johnson ini saya betulnya kenal, karena Bapak ini sering ke Bali, tapi mungkin lupa-lupa ingat ya. Nah, sekarang saya posisi lagi di Surabaya ini, Bali lagi mati suri. Nah, yang saya dapatkan di Full Gospel dari kesaksian FGB Jakarta, Surabaya, mereka bersaksi begini. Saudara-saudara, saya dulu hidup dalam kegelapan. Saya dulu itu bermain bisnis dengan curang. Saya menambah kiloan, saya menambah kuantiti, saya merubah angka, saya merubah harga. Itu saya lakukan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan jamah saya, bisnis saya semua hancur sampai saya minus. Tetapi setelah saya berubah, bekerja dengan jujur, bisnis yang baik, saudara-saudara tahu, hidup dan ekonomi saya dipulihkan lebih daripada sebelum saya mengenal Kristus. Waduh, saya kaget. Itu kan saya itu yang melakukan itu. Jadi saya merasa, waduh, saya salah ini kayaknya. Nah, saya pulang ke rumah, saya merenung. Tapi ya setelah merenung ya lewat. Jalan lagi. Tetap saya tidak berubah. Saya kerjakan lagi. Bisnis saya tetap seperti biasa. Suatu saat datang lagi senior yang datang dari Surabaya. Kenapa dia bisa kesaksian dan khotbahnya itu begini? Saudara-saudara, mirip yang Jakarta tadi. Saudara-saudara, saya dulu bisnis saya kotor. Saya main timbangan, saya main nota, saya main ganti harga dan sebagainya. Bisnis saya hancur minus. Tapi saya dipulihkan Tuhan setelah saya berjalan dalam bisnis yang benar dan ikut apa yang diajarkan di firman Tuhan. Wah, ini yang kedua kali saya kena. Betul-betul masuk di hati saya. Saya pulang bukan merenung saja, tapi saya langsung mengadakan action. Anak buah saya panggil, mulai besok saya tidak mau lagi ganti-ganti nota, nambah-nambah kilo, saya tidak mau. Anak buah saya heran, Pak, uangnya ini Pak, kenapa Bapak kok tolak? Ya enak sih enak ya, masuk neraka kita nanti ini, saya bilang. Pokok besok, udah kamu bilang sama mereka, sama orang-orang hotel, tidak ada lagi ganti-ganti nota, itu perintah saya. Waduh gimana Pak, nanti Pak, sudah kamu jalankan. Anak buah saya besok pagi jalankan, sore lapor saya. Gimana hasilnya? Mereka senang, Pak. 100% mereka dapat. Kaget saya. Oh iya ya. Kalau gitu mereka yang ganti sendiri, anak buah saya tanda tangan, uangnya dimakan semua. Kalau dulu kan bagi dua, saya 50, mereka 50. Saya merasa, saya tidak berbuat dosa, kenapa saya harus pusing gitu loh. Nah itu jalan terus. Jadi mereka makan itu 100%. Dan uangnya besar itu. Sekali kirim bisa dapat 10 juta, 5 juta. Nah, saya kirim kan banyak itu. Jadi rutin. Nah, itu yang mereka ambil semuanya. Waktu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya merasa saya masih bersalah. Maka saya bilang lagi ke anak buah saya, sekarang tidak ada lagi ambil-ambil ganti notan, tidak ada, dan uangnya tidak ada lagi untuk bermain-main gini. Anak buah saya kaget, waduh Pak, nanti mereka marah, tidak order lagi di kita, gimana Pak? Nah sudahlah, pokoknya kalian jalankan saja apa yang saya mau. Mereka dengan berat hati, dengan melobi saya, perusahaan buah saya itu melobi saya, Pak jangan Pak, nanti kita hancur Pak, kita nanti tidak ada order Pak, tidak apa-apa saya bilang, jalankan. Nah, mereka jalankan, besok paginya lapor, besok sorenya lapor saya, mereka bilang gini, Pak, mereka bilang sama bosmu ya, kita tidak akan order lagi di tempatmu, kalian harus tahu, bosmu itu sok sekali katanya, orang bisnis ya begini, tidak mau nggak apa-apa, kami order dari tempat lain. Nah, terus kalau gini gimana Pak, kata bos saya. Saya bilang, ya sudahlah, kita jalani saja hidup ini dengan benar. Kalau makannya itu dari keringat yang jujur, makannya enak. Selama ini saya makan itu gak enak, saya bilang. Uang banyak tapi gak nyaman. Makan restoran Jepang di yang ada di Legian itu mahal-mahal, tapi saya tidak menikmati. Kenapa? Uang haram. Jadi saya tidak, wah ternyata saya selama ini salah. Maka saya putuskan tidak bermain bisnis kotor lagi. Dan bapak-bapak tahu, apa kata teman-teman kolega-kolega saya dimanapun yang menjadi teman saya, yang berada di manapun, Surabaya, Jakarta maupun Bali, ngomong ke saya begini, Pak Rudi ini goblok, orang bisnis ya begitu Pak, uangnya enak kok Bapak tolak,
Bapak ini nggak ngerti bisnis, Pak. Dia bilang itu. Saya bilang, ya sudah terserah kalian mau ngomong apa. Yang menjalani kehidupan itu saya sendiri kok. Saya kan merasa nyaman sekarang. Saya makan pecel Madiun di Teku Umar 20.000 lebih enak daripada makan sushi. Itu yang saya ngomong. Jadi luar biasa yang Tuhan berikan jama hidup saya berubah. Apa yang saya anggap benar, apa yang saya anggap wajar di dalam bisnis, padahal itu keliru, itu saya bisa tersadarkan. Semuanya itu saya dapatkan daripada Full Gospel dan Fellowship Internasional ini. Maka saya sejak 2001 sampai hari ini, saya tidak pernah kendor untuk bisa pelayanan di ini. Demikian kesaksian saya, Tuhan memberkati.